Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Indra Wiratama dan teman saya. Danding Wicaksono. Kami dari kelompok A, kelas 2, Latsar CPNS Angkatan 3, tahun 2021. Kali ini, kami ditugaskan untuk melakukan benchmarking. Apa sih itu benchmarking? Ya, benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasikan best practice atau praktik terbaik terhadap dua produk dan proses produksinya, sehingga produk tersebut dikirimkan. Benchmarking memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa maupun dengan industri yang berbeda. Benchmarking ini sendiri sering juga disebut dengan tolak ukur atau patokan. Tujuan utama dari benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau best practice untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Oke Mas Danding, kita jadi satu kelompok lagi hari ini dan kita akan mengcompare best practice dari pelayanan KPP Pratama Timika, tempat Mas Danding ditempatkan, dan juga dari perusahaan Unicorn Gojek. Silakan Mas Danding. Oke Mas Indra. Nah, ini kan kita berbicara dengan benchmarking ya, atau tolak ukur dari perusahaan lain atau instansi lain nih yang mau kita ambil nilai-nilainya terkait nilai aneka yang bisa diterapkan di KPP Pratama Timika. Nah, kita kan sudah penempatan definitif nih Mas Indra, dan kita sudah melalui proses OJT awal tahun kemarin. Nah, kalau di KPP Pratama Timika sendiri Mas Indra, itu aku menemui nih salah satu di seksi pelayanan di pas kita muter-muter seksi itu tuh, di seksi pelayanan aku menemukan ini kayak sistem antrian itu masih agak belum tertata dengan rapi karena kita ada dua antrian. Kalau antrian yang banyak itu para wajib pajak itu pada antri di luar, terus baru antri di dalamnya. Jadi ada dua antrian gitu. Jadi itu yang bikin gak simpel gitu loh. Nah, terus kalau pelayanannya misal di customer service itu, misal wajib pajak mau konsultasi perpajakan nih, cara lapornya gimana, cara bayarnya gimana, dan lain-lain. Itu kita ada WhatsApp terkait konsultasi itu, cuman itu balasnya secara robot gitu atau secara otomatis gitu. Jadi kayak belum ada bener-bener yang megang customer service di situ gitu. Kalaupun ada, itu enggak 24 jam, dan sistem rollingnya juga enggak semua gitu. Misal cuman ada satu atau dua yang megang customer service-nya. Berarti belum ada pegawai yang benar-benar khusus menangani keluhan-keluhan dari wajib pajak begitu ya Mas? Salah satunya begitu Mas Indra. Itu sebenarnya nih udah ada, cuman pelayanan itu nggak 24 jam. Jadi kita ngelayaninnya sesuai jam kerja. Nah, pas nggak di jam kerja itu tuh, nah itu otomatis robot yang menjawab gitu. Nah, aku usul benchmarkingnya ini tuh perusahaan Gojek. Kenapa perusahaan Gojek sih? Perusahaan Gojek ini kan salah satu yang lagi populer ya di era teknologi kayak gini, era digital, zaman serba cepat kayak gitu. Dengan dibandingin di KPP Pratama Timika yang sistem pelayanannya belum terakomodir secara digital, nah itu bisa jadi
nilai tambah buat kita dari perusahaan Gojek tuh. Terus juga perusahaan Gojek itu ada aplikasinya kan, satu aplikasi di situ semua menu-menu ada tuh, kayak GoFood, GoMart, GoMessage, dan GoSend dan lain sebagainya. Nah itu misalkan kalau diterapin di sistem pelayanan kita nih, sistem pelaporan itu kan kemarin ada M-Pajak ya. M-Pajak itu kan cuman mengakomodir sistem billing aja buat pembayarannya. Nah itu bisa kita kembangin tuh dari nilai-nilai perusahaan Gojek itu, kita bisa niru lah istilahnya gitu, implementasiin gitu di aplikasinya kita. Itu nih Mas Indra. Kalau Mas Indra gimana Mas Indra? Kalau saya sendiri setuju dengan kita benchmarking dengan Gojek, karena inovasi-inovasi yang ada di dalam Gojek itu terus ada itu tiap tahunnya. Nah itu bahkan tiap masa. Nah itu bisa ini nih masuk di nilai aneka itu, yang inovasi-inovasi itu tuh. Salah satunya komitmen mutu, ya kan? Yeah. Bisa masuk tuh di situ. Terus juga ada nilai etika publiknya juga nggak sih? Misalnya tuh modelnya gitu. Iya, bisa. Nah, jadi customer service tuh bisa diterapin tuh etika publiknya dengan menerapkan nilai-nilai etika publik tuh bisa masuk di situ, yang customer service-nya tadi. Menurut Mas Daning sendiri, bagaimana sih customer service yang baik itu? Nah, kalau customer service itu bisa diterapin dari nilai etika publik. Itu kan kita hubungannya sama wajib pajak ya. Kita hubungannya sama wajib pajak. Jadinya kita harus merasa dekat sama mereka, biar mereka itu nggak takut kalau konsultasi pajak, terus nggak takut juga sama orang-orang pajak gitu. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada mereka dengan cara misalkan nerapin nilai-nilai etika publik tuh. Misalkan ini berkomunikasi dengan baik, terus menerapin 5S itu juga bisa, sopan santun, salam, senyum gitu, terus memperkenalkan diri. Itu kan salah satunya bentuk kepercayaan wajib pajak kepada pegawai pajak gitu. Terus apa mana? Itu berduka. Itu cuma Indra. Kalau menurut saya Gojek itu bisa diterapin di kantor pelayanan pajak Pratama Timika itu tadi, kalau menurut saya. Kalau secara aplikasi sendiri, menurut Mas Danding apa sih yang bisa diterapin untuk DJP ke depannya? Nah, aplikasi yang perlu kita terapin ya dari benchmarkingnya Gojek, salah satunya aplikasinya Gojek, dan di situ ada banyak menu tuh di situ, dan satu aplikasi untuk semua gitu, one app for all gitu. Jadi everything di situ semua tuh, semuanya segalanya ada di situ. Nah pas kita kemarin itu ada pelaporan pajak tuh SPT tahunan, itu kan terkadang kita ya maklum ya di daerah timur karena kecepatan jaringan dan koneksi internetnya juga tidak secepat di kota-kota yang lain. Dan itu sistemnya kita SPT-nya kan internet ya, versi web ya, bukan atau belum ada aplikasi khusus untuk SPT-nya gitu, billing gitu, dan SPT dan lain-lainnya masih diakomodir dengan sistem web. Itu bisa dikembangkan di situ tuh. Misalkan tadi kita sudah ada aplikasi M-Pajak, cuman masih mengakomodir billingnya aja, nomor billingnya, belum yang lainnya gitu. Misal kayak sistem antrian itu bisa dijadiin satu aplikasi tuh. Misalkan ya, satu aplikasi M-Pajak,
isinya ada pembuatan nomor billing, pembayaran pajak, SPT tahunan, terus misalkan permohonan PKP, permohonan pembuatan NPWP, sama ngambil antrian, biar kalau mau ke kantor pajak itu nggak harus ngambil antrian manual atau kertas. Jadi kita harus bisa aja tunjukin handphone kita udah daftar di aplikasi, oh ini langsung kayak gitu. Jadi kayak meminimalisir semua aplikasi yang ada itu harus terintegrasi begitu ya, supaya wajib pajak itu lebih simpel lagi untuk mengakses. Nah, itu bisa jadi untuk simplifikasi tuh dari kita, simplifikasi. Jadi langsung satu aplikasi langsung buat semua gitu. Jadi untuk mempermudah para wajib pajak juga, karena kan wajib pajak juga tidak semua kalangan milenial atau yang bisa teknologi, karena ada yang golongan ke atas gitu, yang tua-tua gitu, yang 40 atau 50 ke atas itu kan tidak semuanya melek teknologi. Tapi kalau dijadikan satu seperti itu, akhir-akhir ini kan seringkali terjadi hack pada web-web instansi pemerintah. Nah itu bagaimana menurut Mas Dandi? Nah kalau menanggapi isu-isu web itu, nah itu kan salah satu hambatan kita ya, salah satu hambatan atau kendala yang kita alami. Salah satunya rawan terjadi kebocoran data atau rawan dihack gitu. Nah itu nanti bisa dikembangin, misalnya kayak security untuk khusus di aplikasinya gitu. Ada sistemnya gitu yang ngatur di situ. Terus kedua, kendalanya kita atau hambatan kita itu sumber dayanya, karena kan juga kekurangan sumber daya yang bisa untuk mengelola IT yang dipadukan sama sistem pajak gitu. Itu masih kendala untuk kita gitu. Baik. Oke Mas Dandi, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau aku sih perusahaan Gojek sih ya, sebagai Dekakorn, di salah satu Dekakorn di Indonesia yang menerapin inovasi-inovasi itu, baik dari sistem pelayanan atau customer service sama sistem aplikasinya, bisa itu diterapin di kantor pelayanan pajak Pratama Timika yang mempermudah juga. Nah tapi kedepannya juga paling tidak itu diterapin di eselon 1 sampai eselon 4 atau strata di bawahnya gitu. Baik. Cukup sekian untuk diskusi kami hari ini. Terima kasih Mas Dandi atas diskusinya. Oke. Kami Indra Wirataman dan Danding Wicaksono pamit undur diri. Selamat pagi.